Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi nih buat bahas sesuatu yang menarik. Hari ini kita mau coba bedah buku The Rules of Management. Ini edisi baru dari Richard Templar. Isinya tuh aturan-aturan praktis gitu ya buat manajer. Banyak yang mungkin nggak tertulis, tapi penting banget. Betul, dan fokusnya itu bukan teori yang jelimet gitu ya, tapi lebih ke hal-hal yang seringkali kita anggap remeh, tapi ternyata dampaknya besar. Iya, bener. Templar bagi jadi dua bagian gede kan ya? Ngelola tim sama ngelola diri sendiri. Yep, mengelola tim dan mengelola diri kita. Nah, tujuan kita sekarang ini, kita mau coba ambil intisari paling pentingnya buat Anda semua. Biar bisa jadi manajer yang, ya, lebih efektif lah. Mungkin lebih bijak juga. Siap ya, kita mulai? Siap dong, yang seru dari buku ini tuh dia selalu ngingetin kalau manajemen itu seni sekaligus ilmu. Aturannya mungkin kedengeran ya masuk akal lah gitu. Tapi pertanyaannya, Anda beneran ngelakuin itu nggak? Konsisten gitu setiap hari, itu kuncinya. Konsistensi ya. Dan dia mulai dengan ide dasar, fokus ngelola prosesnya, bukan cuma orang per orang. Kalau tim udah solid, biasanya kata yang sering keluar itu kita atau kami, bukan saya terus. Itu tandanya udah bagus. Nah, itu poin bagus tuh. Oke, coba deh kita lihat beberapa aturannya. Ada satu nih, aturan 16. Rekrut bakat mentah. Maksudnya gimana tuh? Ah, ini menarik. Intinya gini, prioritaskan potensi orang itu. Kecerdasannya, energinya. Itu seringkali lebih penting daripada pengalaman kerja yang seabrek. Oh, jadi pengalaman bisa dikejar ya? Bisa banget. Pengalaman itu kan didapat seiring waktu. Tapi bakat asli, orang yang otaknya encer, semangatnya tinggi, nah itu tuh langka. Jangan cuma terpaku sama CV yang panjangnya berapa halaman gitu. Oke, oke. Templor kasih contoh kan, soal penerbit yang akhirnya berani ambil J.K. Rowling setelah ditolak sana-sini. Dia lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Nah, pelajarannya buat Anda nih. Kalau Anda berani, rekrut orang yang kelihatannya lebih pinter dari Anda, itu justru nunjukin Anda manajer yang hebat loh. Oh gitu ya? Kenapa? Ya, karena kinerja tim Anda itu kan cerminan Anda juga. Kalau tim Anda isinya orang-orang hebat, Anda juga ikut terangkat. Wah, bener juga ya. Jadi harus berani lihat potensi jangka panjang. Tapi nyarinya nggak gampang kan ya? Bakat mentah gitu. Ya, pasti ada tantangannya. Perlu intuisi, perlu keberanian juga buat ambil resiko. Tapi kalau berhasil, hasilnya luar biasa. Keberanian ya kuncinya. Nah, ngomongin keberanian, ini nyambung banget ke aturan berikutnya yang lumayan, nusuk nih. Aturan 17. Terima tanggung jawab. Take the rap. Wah, kedengarannya berat nih. Maksudnya gimana? Berat tapi krusial banget. Intinya kalau tim bikin salah atau katakanlah proyek gagal, manajer yang baik itu maju paling depan. Ambil tanggung jawab penuh. Jangan pernah, sekali-kali deh, nyalahin anak buah di depan atasan atau klien. Itu pantang. Waduh. Tapi kalau kita ngaku salah terus di depan bos, nggak dianggap gagal kita. Nah, justru itu. Kata Templar, atasan yang bijak itu malah ngelihatnya beda. Mereka lihat itu bukan sebagai kegagalan personal Anda, tapi sebagai tanda Anda punya integritas, punya jiwa pemimpin. Anda berani pasang badan. Menarik juga sudut pandangnya. Dan efeknya ke tim. Wah, luar biasa. Loyalitas mereka bisa naik drastis. Mereka tahu Anda melindungi mereka. Ini butuh nyali gede sih emang. Iya sih, kebayang itu bangun kepercayaan tim banget ya. Tapi apa nggak ada risiko dianggap nggak kompeten gitu kalau kita terus yang disalahin? Pasti ada batasnya ya. Maksudnya, ini bukan berarti kita nutupin masalah inkompetensi yang serius terus-terusan. Tapi lebih ke melindungi tim dari kesalahan-kesalahan wajar yang terjadi dalam proses belajar atau karena ada faktor eksternal yang nggak terduga. Di kultur yang sehat, ini justru dihargai. Oke, oke. Jadi harus pinter-pinter juga ya lihat situasinya? Betul. Nah, jadi tadi kita udah bahas rekrut potensi, aturan 16. Terus berani ambil tanggung jawab buat tim, aturan 17, untuk bangun trust. Ya. Ngomongin soal trust atau percaya sama tim, ini nyambungnya unik nih ke aturan lain yang kesannya malah santai banget. Aturan 75, pulanglah, go home. Hah? Pulang? Kok malah disuruh pulang? Bukannya harus kerja keras? Iya kan. Ini salah satu yang paling bikin orang kaget mungkin. Tapi pesannya itu dalam banget. Ini ada di bagian mengelola diri sendiri.
Templar cerita soal manajer namanya Bob. Si Bob ini, wah, dihormati banget sama timnya. Loyalnya minta ampun. Tapi uniknya, dia bukan tipe bos yang gila kerja, lembur sampai malam gitu. Oh ya? Terus gimana? Malah kebalikannya. Si Bob ini pulang selalu tepat waktu. Tenggo lah istilahnya. Terus rahasianya apa dong? Rahasianya, dia udah berhasil bangun tim yang bisa dipercaya 100%. Dia pintar delegasi, dia kasih tanggung jawab penuh ke timnya, dia bikin timnya merasa dihargai, dianggap dewasa, mampu. Nah, kalau timnya udah jalan sendiri, ngapain dia nungguin di kantor? Ya dia pulang. Wah, jadi intinya bukan soal jam kerja panjang ya? Sama tadi bukan, pesannya kuat banget. Jadi, manajer efektif itu bukan soal berapa jam Anda duduk di kursi kantor, tapi soal gimana Anda bangun sistem, bangun tim yang bisa diandalkan buat nyelesain pekerjaan. Ini nyambung loh sama aturan 17 tadi. Karena Anda berani take the rep, tim jadi percaya sama Anda. Karena tim percaya, Anda jadi lebih berani buat go home, mendelegasikan ke mereka. Jadi kayak lingkaran kepercayaan gitu. Lingkaran kepercayaan ya? Masuk akal. Plus, ini juga soal jaga kewarasan kita sendiri kan sebagai manajer, jaga work-life balance. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda semua dari 3 aturan tadi ya. Pertama, punya pandangan ke depan buat rekrut potensi tersembunyi. Itu aturan 16. Yap. Kedua, punya keberanian buat ambil tanggung jawab kalau ada apa-apa. Demi bangun kepercayaan tim, itu aturan 17. Betul. Dan ketiga, punya kebijaksanaan buat percaya sama tim yang udah kita bangun itu. Plus, jaga diri sendiri dengan berani pulang. Itu aturan 75. Keren juga ya kalau dilihat kaitannya gitu. Tepat sekali. Manajemen yang efektif itu ya campuran itu semua. Strategi yang cerdas, pemahaman psikologi orang, sama praktik nyata yang sadar dan ya itu tadi konsisten. Aturan-aturan ini tuh kayak pengingat buat kita fokus ke hal-hal fundamental. Bangun proses yang benar, pupuk kepercayaan, berani tanggung jawab, dan ya kenali diri sendiri juga. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari aturan 43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Templar itu nantang kita buat mikir lebih dalam dari sekedar tugas harian atau job desk formal, gitu. Pertanyaannya gini, sebenarnya nih ya, rencana besar atau tujuan pribadi Anda dalam peran Anda sekarang itu apa sih? Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Apakah Anda merasa cuma lagi ngejalanin rutinitas aja dari hari ke hari? Atau Anda lagi secara aktif membangun sesuatu yang lebih besar? Entah itu buat karir Anda sendiri, buat tim Anda, atau buat dampak Anda di perusahaan secara keseluruhan? Sebuah pertanyaan penting buat direnungkan memang. Betul. Coba deh dipikirin. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya.